Begitu Khalid bin Walid pulang ke Madinah dengan membawa kemenangan, dan begitu orang-orang Yahudi melihat bahwa 3 panglima yang ditunjuk ternyata gugur dalam pertempuran, Yahudi terpecah menjadi 2. Sebagian mengakui kerasulan Rasulullah dan mereka kemudian masuk Islam. Sebagian yang lain karena kesombongannya mereka tetap dalam keyahudiannya. Rahimallahu Ja'far. Semoga Allah merahmati Ja'far bin Abi Thalib. Semoga Allah merahmati Zaid bin Harithah. Semoga Allah merahmati Abdullah bin Rawaha, dan merekalah para pahlawan dalam medan Mu'tah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit mampu menghancurkan pasukan yang besar. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas tentang sirah sahabah, perjalanan hidup para sahabat, diambil dari kitab Rijalun Haular Rasul, laki-laki mulia di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan siang hari ini kita akan membahas seorang panglima perang, salah satu panglima perang dalam perang Mu'tah, salah satu pahlawan yang gugur dalam perang Mu'tah, yakni sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga merupakan sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bernama Ja'far bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Dia memiliki julukan Dzul Janahain, orang yang mempunyai 2 sayap. Dan dia juga disebut sya'nuhu wa harakatuhu ka Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang perawakannya, gerak-geriknya, wajahnya mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak orang-orang yang ketika Ja'far berjalan maka seringkali orang salah menyangka dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa sahabat ketika ketemu dengan Ja'far bin Abi Thalib, mereka mengucapkan salamun alaika ya Rasulullah, salam untukmu wahai Rasulullah. Maka Ja'far bin Abi Thalib tersenyum, kemudian berkata, lastu ana bi Rasulillah, saya bukanlah Rasulullah. Ana Ja'far bin Abi Thalib, saya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Begitulah Ja'far, dengan senyumnya, dengan keramahannya, dia memberitahukan bahwa dia bukanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemiripan wajah yang ia miliki dan postur serta gerak-gerik seperti Rasulullah membuat banyak orang-orang yang terkecoh. Dari Bani Hashim,
dari sekitar keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 5 orang yang mereka secara postur tubuh, wajah dan gerakannya itu mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari 5 orang itu yang pertama adalah Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib. Beliau merupakan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Kusam bin Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau juga adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim. Ini merupakan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajahnya, posturnya, gerak-geriknya mirip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah Ja'far bin Abi Thalib yang merupakan sepupu Rasulullah dan dia adalah kakaknya Ali bin Abi Thalib. Dan yang kelima yang mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yakni cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari 5 orang yang mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang benar-benar paling mirip adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini tidak hanya mendapatkan julukan Dzul Janahain yang memiliki 2 sayap di surga, dia juga dijuluki Thayyar, burung-burungnya surga. Dia juga disebut dengan Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin. Karena Ja'far bin Abi Thalib ini suka mengundang orang-orang miskin untuk diajak makan-makan di rumahnya. Bahkan sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, khairun nas alal masakin Ja'far ibn Abi Thalib. Orang yang terbaik terhadap orang-orang miskin adalah Ja'far bin Abi Thalib. Dia sering mengundang kami untuk makan di rumahnya. Begitu makanan sudah habis, pancinya pun dia bawakan kepada kita. Sampai kita akhirnya mengais-ngais kerak-kerak dari bubur yang dia buat, sehingga kami kenyang semuanya. Dan benar-benar itu panci bersih. Itulah Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian dia juga disebut sebagai Dzul Hijratain, orang yang hijrah ke 2 tempat. Yang pertama adalah ke Ethiopia, baru yang kedua adalah ke Madinah. Inilah julukan-julukan bagi Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib termasuk kalangan pemuda yang masuk Islam. Kalau adiknya Ali bin Abi Thalib masuk Islam di usia sekitar 8 tahun, maka Ja'far ini dia dibawa asuhan pamannya Abbas bin Abi Thalib, dia juga masuk di usianya masih belasan tahun. Maka kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Asma binti Umais. Dia termasuk salah satu dari orang yang mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Sampai akhirnya setelah 5 tahun dia memeluk Islam, maka karena terus serangan dari orang-orang Quraisy, tekanan dari orang-orang Quraisy yang tidak berhenti terhadap orang-orang lemah, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ja'far dan rombongannya untuk hijrah ke Habasyah, hijrah ke Ethiopia. Kata Nabi, hijrahlah kalian ke Ethiopia, karena rajanya di sana yang bernama Najasyi, dia adalah seorang raja penganut Nasrani yang soleh, penganut Nasrani yang tahu tentang agama, dan dia tidak akan mendolimi siapapun. Berangkatlah kalian. Maka Ja'far bin Abi Thalib di tahun ke-5 kenabian, dia pun berangkat bersama 83 laki-laki dan 19 orang perempuan. Berangkat semuanya menuju Habasa atau Ethiopia. Maka orang-orang kafir Quraisy begitu mendengar bahwa Ja'far telah membawa 83 orang laki-laki dan 19 perempuan memimpin menuju hijrah kepada Habasyah atau Ethiopia, maka presiden Quraisy yakni Abu Sufyan bin Harb, dia tidak rela kaum muslimin hijrah. Maka dia mengirim 2 orang utusan yang paling pandai dalam berbicara,
paling pandai dalam berdiplomasi, dia adalah Amr bin As dan Abdullah bin Abi Syaibah. Maka kemudian dia berangkat untuk mengembalikan kaum muslimin kembali ke Mekah, dan mereka membawa hadiah untuk Raja Najasyi supaya lebih mudah mengembalikan kaum muslimin. Maka begitu Amr bin As sampai di sana, dia minta kepada Raja Najasyi, tolong kembalikan orang-orang yang lari dari Mekah. Mereka adalah para pemberontak agama. Maka kemudian Najasyi yang arif dan bijaksana mengatakan, saya tidak bisa memulangkan mereka sebelum saya bertanya kepada mereka di hadapanmu dan di hadapan menteri-menteriku. Maka dipertemukanlah antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, dan dipertemukan dengan Amr bin As dan juga kawannya. Maka mereka pun bertanya. Maka kemudian Ja'far bin Abi Thalib menerangkan tentang kedatangan seorang nabi. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib menyebut beberapa nabi, Nuh alaihissalam, Musa, kemudian Ibrahim, kemudian Isa. Maka Najasyi heran, dari mana kau tahu nama-nama itu? Maka kemudian Ja'far mengatakan, kami mengetahui nama itu dari Al-Quran yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Amr bin As berkata, ketahuilah bahwa Muhammad dan kawan-kawannya telah menghina Isa dan menghina Maryam. Maka kemudian Najasyi mengatakan, coba ceritakan kepadaku tentang Maryam yang kalian ketahui, ceritakan kepadaku tentang Isa yang kalian ketahui. Maka kemudian dibacakanlah surat Maryam, dan dibacakanlah di situ cerita tentang Maryam dan tentang Isa, bahwa Maryam adalah wanita suci, wanita soleh yang dengan izin Allah dibuat hamil oleh Allah dengan kalimatnya kun fayakun. Dan Isa adalah Rasulullah dan hambanya. Dia bukan anak Tuhan, bukan pula Tuhan, tapi dia adalah hamba Allah dan juga Rasulnya yang diciptakan dengan kalimat kun fayakun. Maka kemudian Najasyi bertepuk tangan itu sebagai tanda bahwa dia setuju dengan apa yang diucapkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Maka kemudian Najasyi berkata kepada Ja'far dan rombongan kaum muslimin, tinggallah kalian di Habasyah, tinggallah kalian di Ethiopia sesuka kalian. Sesuka kalian, nikmati Habasyah dan nikmati agama kalian. Dan kau Amr bin As dan kawanmu Abdullah, kembalilah ke Mekah. Bawa kembali ini barang-barang kalian sebagai hadiah ini. Bawa kembali, aku tidak membutuhkannya. Dan jangan coba-coba menyogok aku. Aku sudah kaya dari hal ini. Maka akhirnya mereka pulang dengan tangan hampa. Maka Ja'far dan kaum muslimin tinggal di Habasyah lebih dari 10 tahun lamanya. Dan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, dan setelah 7 tahun di Madinah, maka Ja'far izin kepada Raja Najasyi untuk kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia dan rombongannya pun kembali ke Madinah, menuju Madinah setelah 7 tahun Rasulullah berada di Madinah. Pas ketika Ja'far dan rombongannya sampai, pada saat itu pula Rasulullah pulang dari pertempuran Khaybar. Jadi Yahudi itu mempunyai benteng yang besar, namanya benteng Khaybar. Ada 8 benteng besar-besar, dan itu ditaklukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah sampai di Madinah, beliau pulang dari Khaybar, ketemu dengan Ja'far bin Abi Thalib, dipeluk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, saya tidak tahu, saya bahagia karena menang dari Khaybar atau karena bertemu dengan engkau wahai Ja'far bin Abi Thalib. Saya tidak tahu kegembiraan saya hari ini apa karena saya memenangkan pertempuran Khaybar atau karena saya bertemu dengan engkau wahai Ja'far. Maka kemudian Rasulullah pun berpelukan dengan Ja'far bin Abi Thalib, dan beliau mencium beberapa anak dari Ja'far bin Abi Thalib.
Maka kemudian tidak lama setelah itu, kira-kira 1 tahun kemudian, terjadilah pertempuran Mu'tah, di mana untuk pertama kalinya kaum muslimin pada tahun ke-8 Hijriah berhadapan langsung dengan tentara-tentara Romawi, yang ketika itu Romawi merupakan negara adikuasa pertama, yang kedua adalah Persia. Maka kemudian Romawi menyiapkan pasukan 200.000 pasukan, sementara kaum muslimin hanya berjumlah 3.000 pasukan. 200.000 melawan 3.000, berarti satu orang muslim melawan sekitar 46 orang-orang Romawi. Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan, Romawi benar-benar menginginkan pertempuran dari kita. Kejadian bertempur dengan Romawi ini karena utusan yang membawa surat perjanjian damai yang dikirim oleh Rasulullah SAW dibunuh oleh orang-orang Romawi. Maka ketika itu tidak ada sebuah kejahatan yang paling kejam kecuali membunuh seorang utusan atau delegasi yang membawa perjanjian damai. Maka Rasulullah menyatakan mereka menginginkan pertempuran dari kita. Maka Rasulullah dan kaum muslimin punya prinsip, punya tata bahasa, punya semboyan. Asadul yaub khairum min ghanamil abad. Menjadi singa sehari jauh lebih mulia ketimbang menjadi kambing sepanjang masa. Maka kata Rasulullah, kita hadapi Romawi dengan segala kekuatan yang kita miliki. Maka awalnya Rasulullah ingin memimpin sendiri itu pasukan, tapi para sahabat keberatan karena Mu'tah terlalu jauh dari lokasi Madinah. Lembah Mu'tah itu berada di sekitar Yordania saat ini, yang merupakan wilayah kekuasaan Romawi ketika itu. Maka kemudian sahabat kemudian meminta agar Rasulullah mengirimkan para panglimanya, mengutus pasukan itu. Rasulullah tetap di Madinah. Maka kemudian Rasulullah mengambil keputusan, 3.000 pasukan ini akan dipimpin oleh panglima perangku, dan dia adalah anak angkatku bernama Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah gugur dalam pertempuran ini, maka akan digantikan oleh sepupuku yang baru pulang dari Ethiopia. Dia adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far pun gugur dalam pertempuran ini, maka akan diganti oleh sahabatku yang bernama Abdullah bin Rawaha. Maka Rasulullah mengantar pasukan ini sampai pintu gerbang Madinah. Di pintu gerbang Madinah, 3 panglima yang ditunjuk, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha, dihadang oleh orang-orang Yahudi. Kemudian dengan penuh sinis, senyum sinis, penghinaan, orang-orang Yahudi berkata, nabi-nabi kami dari Bani Israel, dulu kalau mereka mengutus para panglima, pasti para panglima itu gugur di medan perang. Dan itu adalah tanda-tanda kenabian yang dimiliki oleh para nabi-nabi kami. Maka mendengar penghinaan orang-orang Yahudi ini, maka Zaid bin Harithah berkata, demi Allah, kau akan saksikan bahwa Muhammad itu benar seorang nabi. Dan demi Allah kau akan perhatikan dan kau saksikan kami bertiga ini tidak akan pernah kembali ke Madinah. Subhanallah, berani itu Zaid bin Harithah memastikan bahwa orang-orang Yahudi, kau saksikan bahwa Muhammad itu orang yang benar, dia seorang nabi, dan kau saksikan bahwa kami yang dipilih tidak akan pernah kembali ke Madinah. Maka berangkatlah pasukan ini. Begitu sampai di lembah Mu'tah, ternyata jumlah kaum orang-orang Romawi itu 200.000 pasukan, sementara kaum muslimin hanya 3.000 pasukan. Kekuatan yang sangat tidak berimbang. Maka ketika terjadi pertempuran di hari pertama, maka Zaid bin Harithah gugur. Beberapa anak panah menancap di dadanya. Kemudian bendera kepemimpinan itu diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dia pegang dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya sibuk dengan pedangnya melawan orang-orang Romawi tersebut. Sampai akhirnya kemudian tangan kanannya itu dipenggal oleh orang-orang Romawi. Maka bendera itu hampir jatuh
pedangnya dia lempar, dia ambil dengan tangan kirinya. Dia kibar-kibarkan dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya udah putus, berlumuran darah, bercucuran darah. Dia kibar-kibarkan dengan tangan yang masih ada. Sampai kemudian orang Romawi pun menebas tangan kirinya. Maka bendera kepemimpinan itu hampir jatuh. Dia apit dengan sisa tangan yang masih ada. Dia apit, sambil dia apit dengan pahanya juga. Dan dia tidak bisa bergerak, hanya untuk mempertahankan bendera agar dia tidak jatuh ke tanah. Karena ketika itu hukum, jika bendera jatuh maka dianggap kalah. Maka ia pertahankan sampai akhirnya sebilah pedang dari arah belakang membelah tubuh Ja'far bin Abi Thalib menjadi dua. Dan ia pun gugur menemui syahidnya. Maka bendera kepemimpinan itu langsung diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Dan ia pun terkena tombak dan ia pun gugur. Sampai akhirnya bendera kepemimpinan itu diserahkan kepada Khalid bin Walid. Maka di tangan Khalid bin Walid lah kaum muslimin mendapatkan kemenangannya. Dan Romawi memilih tidak melanjutkan pertempuran dengan kaum muslimin karena mereka menyangka kaum muslimin mendapatkan bantuan yang besar. Maka Romawi memilih menelan pil pahit kekalahan ketimbang melanjutkan pertempuran dengan kaum muslimin. Nun jauh di sana di Madinah. Nun jauh di sana di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat duhur beliau naik ke atas mimbar sambil berkaca-kaca matanya dengan meneteskan butiran-butiran air mata kesedihan dan rasa haru. Beliau atas berita dari Jibril alaihissalam, beliau menceritakan secara detail perjalanan pertempuran itu. Dengan gambaran yang diberikan oleh Jibril alaihissalam, Rasulullah menyebutkan bahwa 3 panglima telah gugur. Dan beliau menceritakan secara detail bagaimana terpotongnya tangan Ja'far bin Abi Thalib, bagaimana terbelah jasadnya menjadi 2, bagaimana Abdullah bin Rawaha terkena tombak, dan bagaimana kemudian bendera itu diambil oleh Khalid bin Walid yang merupakan pedang Allah. Maka di tangan Khalid lah kemenangan itu terjadi. Mendengar apa yang diceritakan oleh Rasulullah, para sahabat meneteskan air mata. Mereka terharu sekaligus bangga bahwa dalam pertempuran ini kaum muslimin yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai bercerita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju rumahnya Ja'far bin Abi Thalib bersama dengan beberapa para sahabat. Air mata terus menetes di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah kemudian melihat ada sekitar 8, ada riwayat menyebutkan Ja'far mempunyai 8 orang anak. Dalam riwayat yang lain disebutkan 4 orang anak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menemui istrinya Ja'far, Asma binti Umais. Maka Rasulullah bertanya, kemana putra-putramu? Maka Asma pun menyuruh putra-putranya untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium kepala-kepala mereka sambil terus meneteskan air mata. Maka Asma binti Umais bertanya, ya Rasulullah, ma yubkik, apa yang membuat Anda menangis wahai Rasulullah? Mengapa Anda cium anak-anak saya ya Rasulullah? Apa yang terjadi? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya 3 panglima yang aku utus telah gugur hari ini, termasuk suamimu Ja'far bin Abi Thalib, ayah dari anak-anakmu ini. Maka Asma tidak bisa membendung air matanya. Dia sedih, haru, tapi dia bangga bahwa suaminya mati syahid. Diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tangannya terpotong menjadi 2, kanan kirinya terputus, kemudian badannya terbelah menjadi 2. Tapi demi Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengganti tangannya dengan 2 sayap di surga nanti. Maka Asma pun dengan keterharuan dia bangga, sementara putra-putranya menangis, tapi mereka bangga terhadap ayah mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan, isna'u li ali Ja'far ta'ama fa innahu atahum ma yushgiluhum. Wahai orang-orang di sekitar,
buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, masakkan mereka makanan, karena hari ini mereka mendapatkan musibah yang membuat mereka tidak sempat untuk memasak. Masakkan untuk mereka, berikan makanan untuk keluarga Ja'far. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, sambil menyeka air matanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya Allah, gantikan Ja'far untuk anak-anaknya, gantikan Ja'far untuk anak-anaknya, dan gantikan Ja'far untuk istrinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ra'aitu Ja'far ibn Abi Thalib malakan fil jannah mudarrijatun qawadimuhu bid-dima yatiru bil jannah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku melihat Ja'far bin Abi Thalib berada di surga seperti seorang malaikat. Dia mempunyai dua sayap, yang sayap itu berlumuran darah, dan ia terbang di dalam surga. La ilaha illallah. Orang yang dijuluki memiliki dua sayap yang terbang di dalam surga, dialah Ja'far bin Abi Thalib, orang yang mulia, orang yang persis sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ja'far bin Abi Thalib dikuburkan bersama para syuhada yang lain. Dalam perang Mu'tah ini, yang gugur dari kaum muslimin hanya 12 orang saja. Tapi yang gugur dari Romawi itu ribuan orang, banyak orang, sehingga mereka merasa kaum muslimin selalu mendapatkan bantuan. Tapi kaum muslimin yang gugur hanya 12 orang, termasuk 3 panglimanya tadi. Maka kemudian Ja'far bin Abi Thalib dikuburkan di satu tempat namanya Mazar, wilayah yang bernama Mazar yang tidak jauh dari Mu'tah. 3 panglima ini dikuburkan jadi satu dalam satu liang, sementara sisanya dikuburkan dalam satu liang. Dan kuburan itu sampai hari ini sering diziarahi oleh kaum muslimin yang berada di Yordania. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu Khalid bin Walid pulang ke Madinah dengan membawa kemenangan, dan begitu orang-orang Yahudi melihat bahwa 3 panglima yang ditunjuk ternyata gugur dalam pertempuran, Yahudi terpecah menjadi 2. Sebagian mengakui kerasulan Rasulullah dan mereka kemudian masuk Islam. Sebagian yang lain karena kesombongannya mereka tetap dalam keyahudiannya. Rahimallahu Ja'far. Semoga Allah merahmati Ja'far bin Abi Thalib. Semoga Allah merahmati Zaid bin Harithah. Semoga Allah merahmati Abdullah bin Raha. Dan merekalah para pahlawan dalam medan Mu'tah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit mampu menghancurkan pasukan yang besar, dan itu hanya dengan izin Allah. Inilah kekuatan akidah yang dimiliki oleh para panglima Islam dan pasukan Islam pada saat itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mempertemukan kita dengan Rasulullah dan dengan para sahabatnya yang mulia. Aqulu qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.